Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah ya, Bapak Abdul sudah mengabsen kalian satu-satu. Di sini ada Siti, ada Andini, Anissa, Diva, Febri, Gina, Henry, Holik, Muhammad Fajri, Naila, Perdana Kusuma, Ratu Bulkis ya, ada Randy Pratama, Rian Fadila. Ya alhamdulillah tadi satu persatu Bapak sudah melihat juga wajah-wajah kalian walaupun sekarang pada ditutup ya. Kalau misalkan bisa kameranya dibuka aja, kalau suaranya boleh ditutupkan tapi kameranya mohon untuk dibuka. Nah, di sini bentar ya. Ayo sebelum kita mulai pelajaran tadi kita sudah berdoa. Kita ini suaranya agak menderung ya. Coba bentar dulu. Nah, sudah. Di sini tadi alhamdulillah sudah Bapak berdua absen satu persatu. Bapak juga sudah melihat wajah-wajah kalian yang luar biasa sekali ceria-cerianya ya, alhamdulillah. Dengan kesibukan dan aktivitas pandemi seperti ini kita masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, di sini coba tadi Bapak mintakan kalau misalkan yang kameranya dimatikan untuk bisa dihidupkan kembali supaya terlihat terpantau sedang apa kalian di rumah, apakah sedang tidur atau sedang main dan lain sebagainya supaya nanti terfokus ya untuk mendengarkan penjelasannya. Nah, di sini uh, saya akan membahas mengenai tentang ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sebelumnya minggu yang lalu mungkin kalian sudah membahas apa itu Al-Quran, apa itu hadis ya. Jadi kemarin juga sudah dijelaskan minggu kemarin ya, apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, bagaimana Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Bapak membahas sedikit mengenai yang minggu lalu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Yaitu secara
berangsur-angsur, itulah Al-Qur'an ya. Sedangkan al-hadis berarti perkataan atau ucapan. Ucapan siapa? Perkataan siapa? Yaitu Rasulullah, atau di sini juga perbuatan dan ketetapan takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dinamakan hadis atau sunnah ya. Ingat, jadi hadis atau sunnah ini adalah perkataan, ucapan ya, perbuatan dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah hadis atau sunnah. Sekarang ya, pembahasan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Bagaimana supaya kita memahami ijtihad ini ya. Nah, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, kalian sudah diperkenalkan juga oleh Bapak Abdul bahwasannya Bapak adalah Ajeng Nugraha ya, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, mungkin di sini adik-adik semuanya sudah mengetahui di mana itu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, ya. Tak tahu kan semuanya kan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sekarang Bapak menduduki di pendidikan agama Islam semester 7 ya, insya Allah. Moga-moga sebentar lagi bisa cepat selesai. Nah, di sini kita akan membahas tentang ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi sudah Bapak simpung sedikit apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Sekarang kita masuk ke dalam ijtihad. Ini ada materinya di bab 4 ya, kelas 10. Oke. Kita memahami Al-Quran dan hadis. Tadi sudah Bapak jelaskan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad ini adalah sumber hukum Islam. Apa-apa semua persoalan itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran. Semua yang ada soal masalah ataupun lain sebagainya ya, kita kembalikan semuanya kepada apakah ada dalam Al-Quran, apakah ada dalam hadis. Kalau misalkan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, barulah kita berujuk kepada ijtihad ya. Lalu apa itu ijtihad ya, kita akan bahas nanti selanjutnya. Kita di sini sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau landasan dasar yang utama dalam mengembangkan hukum Islam ya. Dalam mengembangkan hukum Islam ini, hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya ya. Ingat. Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas pengertian tentang ijtihad dulu. Apa itu ijtihad? Ya, upaya memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa kita harus ijtihad ini untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, di sini yang pertama pengertiannya dulu ya. Ijtihad berasal dari kata istihadan, yastahidu istihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga atau pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan apa? Mujtahid. Ingat ya, orang yang melakukan ijtihad adalah mujtahid. Ingat pertanyaannya nanti ya. Ijtihad ini adalah kemampuan untuk bersungguh-sungguh untuk mencurahkan tenaga, pikiran, pekerjaan secara optimal. Nah, kita lanjut. Istilahnya di sini ada juga istilahnya tidak sembarangan orang untuk melakukan untuk berijtihad ya. Karena ada syarat-syaratnya juga untuk berijtihad. Karena ijtihad ini sangatlah tergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Jadi mujtahidnya ini bukan orang yang biasa ya.
bukan seperti saya atau misalkan seperti orang-orang biasanya, tapi mereka ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mereka adalah seorang ulama, ya, baik itu satu ulama ataupun ulama-ulama yang lainnya. Siapa itu ulama? Sering kita mendengarkan ulama A, ulama B, ulama C, ya. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu. Ingat, ulama itu adalah orang yang berilmu. Bisa dikatakan seorang ulama, dia adalah seorang yang berilmu. Berilmu, pengetahuan luas, pendidikannya bagus, apalagi masalah dalam keagamaan, ya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Hanyalah seorang orang yang pandai, yaitu seorang ulama yang berkemampuan untuk melakukan ijtihad. Nah, berikut adalah syarat yang harus dimiliki seorang untuk melakukan ijtihad. Kalian kalau misalkan bawa buku boleh kalian catat bagaimana itu, siapa-siapa saja syarat-syaratnya, apa saja, bagaimana kita mengetahui bahwasanya orang tersebut sah dikatakan seorang mujtahid, bisa dia beristihad. Bagaimana? Yang pertama, dia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, tadi orang yang beristihad atau mujtahid ini adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, atau seorang ulama, ya. Yang kedua adalah memiliki kemampuan mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tarikh. Karena yang akan diijtihadkan ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kalau misalkan dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada, bagaimana solusinya? Kalau misalkan ada kesinambungan di dalam Al-Quran dan Hadis, bagaimana solusinya? Dan inilah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, ilmu tafsir, dan ilmu fikih dan ilmu tarikh ini adalah orang-orang yang akan menggali keilmuannya. Yang ketiga adalah memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dia dapat merumuskan hukum-hukum, ya. Kalau misalkan matematika, dia pandai untuk menghitung matematikanya. Nah, ini kalau misalkan hukum, dia dapat merumuskan hukum-hukum tersebut. Oke, kita lanjut. Memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Jadi masyarakat sudah mengetahui bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Ingat, ya. Jadi semua masyarakat mengetahui dia memiliki akhlak yang mulia, maka seorang tersebut bisa dikatakan seorang mujtahid. Di sini ada juga istilahnya kedudukan seorang ijtihad, ya. Kedudukan ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dia adalah ada kedudukan yang ketiga. Kedudukan yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Ingat dalam kedudukannya, ya. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang istilahnya tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Apa itu? Seperti contohnya bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana istilahnya itu sara, hoak, dan lain sebagainya. Itu istilahnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi ijtihadlah di sini yang dapat memberikan hukumnya, ya. Namun hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ingat, ya, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, coba dari adik-adik semuanya, ya, ada yang mau membacakan ini hadis di bawah. Hal tersebut tegaskan melalui hadis. Ayo coba bacakan, sebutkan namanya. Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Yang mau baca aja, ini baca dari
Amr bin As. Baca. Siapa yang mau baca? Silakan. Malu-malu semuanya nih. Ayo, siapa yang mau baca silakan. Yang Baca yang mana, hadis, Pak? baca hadisnya. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis. Baca. Yang lantang bacanya Henry. Artinya dari apa nih? Dari Ammar bin As. AMR bin As. Ammar bin Apa, Pak? As bacanya. Ammar bin As. Oh, dari Ammar bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang hakim beri jihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia apa nih, Pak? Bawahnya kepotong, Pak. Mendapatkan 1 pahala. Mendapatkan 1 pahala ya. Di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Terima kasih Henry ya. Walaupun tadi saya ambil berjualan, tetap semangat ya. Dalam belajarnya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang yang beristihad sesuai dengan kemampuan ilmunya, jadi tidak mengada-ngada, tapi dengan sesuai kemampuan dia sudah memahami yang tadi berbagai Bapak bacakan, kemudian istihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian istihadnya itu salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala saja ya. Jadi jangan istilahnya wah istihadnya salah atau misalkan seperti apa. Kalau misalkan hakim-hakim sekarang yang menentukan hukum pidana lain sebagai ini. Nah, kalau misalkan hukumnya itu benar, dia menyangsi kepada seorang itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan apabila sanksinya itu salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Ini dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang ada yang namanya bentuk-bentuk istihad sebagai metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Jadi ingat, bentuk-bentuk istihad ada berapa? Ada 3 ya. Bentuk istihad ada 3. Yang pertama adalah ijma. Yang kedua adalah qiyas. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Ingat ya. Apa itu ijma? Apa itu qiyas? Apa itu maslahah mursalah? Ada yang sudah tahu semuanya? Ada yang sudah tahu? Oke. Belum tahu, Pak. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kita akan, apa itu ijma nih? Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ingat, ijma ini adalah kesepakatan para ulama ya, atau ahli ijtihad. Siapa tadi ahli ijtihad ini? Adalah seorang mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Misalkan hukumnya kesepakatannya seperti ini, maka mereka menyepakati hukum tersebut. Main game online misalkan hukumnya mubah, nah istilahnya ulama sepakat, maka itu dikatakan ijma ya, kesepakatan para ulama atau ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ingat ya, main game, masih suka main game sampai lupa waktu dari pagi, istilahnya itu sampai malam main game online ya, apalagi sampai menghabiskan uang orang tua dan sebagainya, katanya itu mubah, atau bahkan yang ada yang mengatakan haram dan sebagainya. Nah, ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Nah, tahap interal kias ya. Kias ini adalah mempersemakan. Di sini ada tulisannya ya di layar ya. Mempersemakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis
karena kesamaan sifat atau karakternya dengan masyarakat ya. Jadi istilahnya hukum tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi kita mencari hukum tersebut yang mirip, istilahnya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mirip-mirip istilahnya kiasannya. Misalkan di zaman Rasulullah ada nah mengkiaskannya ke sana. Nah ini ada juga masalah mursalah. Masalah mursalah ini adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Ingat, masalah mursalah ya, penetapan suatu hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan. Nah, di sini ada pembagian hukum Islam ya. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, hukum taklif atau hukum wadi. Hukum taklif adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah, larangan, hukum. Nah, ya, dan hukum wadi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Coba di sini kalian pahami dulu apa itu hukum taklif ya. Coba taklifi ya. Coba kalian dibaca sambil dibaca ya. Apa itu hukum taklifi dan apa itu hukum wadi. Kalau misalkan bisa di screenshot, silakan screenshot, nanti kalian bisa membacanya. Hukum taklifi ini tadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Ada perintahnya juga ada larangannya ya, itu hukum taklifi. Kalau misalkan hukum wada'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ada sebabnya, ada syaratnya atau penghalang bagi adanya sesuatu. Di sini kita akan membahas hukum taklifi ini terbagi ke dalam 5 bagian. Ingat, hukum taklifi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Coba kalian pasti sering mendengar ya, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Coba ada yang mau mengasih tahu dari teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, apa itu wajib? Wajib itu perkara apa sih? Kenapa bisa dikatakan wajib? Ayo suaranya lagi siapa? Selain Henry lagi nih, ada lagi masih banyak. Ayo, ada yang tahu apa itu wajib? Nah, jangan pada ini melamunan. Ayo, ada yang tahu apa itu wajib? Segala sesuatu yang harus dilakukan. Iya, segala, betul sekali ya. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Apabila ditinggalkan, maka dia berdosa. Dan apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Itu adalah wajib ya. Terima kasih Diva. Ayo, sunnah, siapa lagi? Apa itu sunnah? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, benar sekali Andini ya. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa ya. Banyak ya contoh-contohnya, puasa sunnah, Senin Kemis dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah itu adalah sunnah. Sekarang haram. Ayo, suaranya siapa lagi haram? Apa itu haram? Apa itu haram? Siapa lagi? Ayo yang belum bersuara, jangan malu-malu. Sering kita mendengarkan nih haram, nih haram, nih haram, tapi apa itu pengertiannya haram? Nah,
haram ini kebalikan dari wajib ya. Haram kalau misalkan dikerjakan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itulah sebuah ketetapan dalam haram ya. Haram ini disebutkan tahrim ya. Makruh, apa itu makruh? Contoh tadi main game makruh istilahnya, membuangkan waktu sia-sia. Kalau misalkan lagi pusing apa main game nih nah supaya kada ini, katanya ada yang bilang makruh. Merokok katanya ada yang bilang makruh, bahkan ada juga yang mengatakan haram. Ayo, apa itu makruh? Ada yang tahu makruh? Ayo, siapa lagi bersuara? Jangan malu-malu. Masih banyak lagi nih. Masih ada 15 orang, baru 3 orang yang bersuara tadi. Jadi makruh di sini ya karaha, atau artinya apabila dikerjakan tidak apa-apa. Jadi apabila dikerjakan tidak berdosa. Main game berdosa enggak, tapi apabila istilahnya ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Ditinggalkan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalkan main game dia istilahnya enggak mengerjakannya, tetapi dia menggantikannya dengan membaca Al-Quran, atau misalkan mendengarkan kajian, atau misalkan mendengarkan YouTube ceramah dan sebagainya. Itu berarti dia meninggalkan makruh tersebut dan kembali kepada yang hal yang baik. Makruh, ingat tadi makruh ini jika dikerjakan tidak apa-apa ya, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Mubah, sekarang apa itu mubah? Kalau mubah di sini apabila dikerjakan dan ditinggalkan tidak apa-apa ya. Mau ditinggalkan silakan, mau dikerjakan silakan, nggak akan ada persoalan, nggak akan mendapatkan pahala, nggak akan mendapatkan dosa. Itu adalah sebuah kemubahan. Nanti di sini ada pembagian hukum Islam apa namanya itu dalam Al-Quran, hadis, bahkan ijtihad yang mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah ya. Apa sebabnya? Nah itu dia. Maka kita harus mengetahui pengertian-pengertian tersebut. Wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan apa tadi? Ya, sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Haram apabila dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau mubah dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Itu pembagian hukum Islam yang tadi. Sekarang ada perilaku pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau misalkan kita menggambarkan kehidupan sehari-hari ini harus dalam aktivitas kita selanjutnya. Kita sudah memahami tapi kita tidak mempraktekannya seperti apa ya. Yang pertama, gemar mempelajari Al-Quran. Kita gemar mempelajari Al-Quran, berusaha sekuat untuk menganalisiskan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, belajar lagi Al-Quran dan hadis, mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran. Jadi semua persoalan itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak ada maka kita berujuk kepada ijtihad tadi. Yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang-orang yang
mempelajari Al-Quran seperti orang-orang yang peci, atau misalkan orang-orang yang berjilbab, gamisnya luar biasa banyak sekali, sering ke pengajian dan sebagainya. Jangan kita mencibir, dia ini orangnya mau kepuji atau misalkan apa, tapi kita harus senang. Alhamdulillah ada teman kita yang senang, alhamdulillah saudara-saudara kita senang ya, mencintai orang yang berusaha mempelajari, mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus. 6. Membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketujuh, aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian dalam agama dan akhlak mulia. Jadi kita ini gabung aktif dengan orang-orang yang berilmu ya, memiliki keahlian agama yang baik, supaya kita menjadi orang yang baik. Berhati-hati dalam bertindak, melaksanakan sesuatu. Ketika kita bertindak, apakah ini halnya haram, wajib, sunnah, makruh, atau mubah. Hati-hati kita dalam bertindak. Selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Tadi apa itu yang diharamkan, apa itu yang diwajibkan, maka kita bisa mengetahuinya. Yang ke-10, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini sudah Bapak jelaskan dari mulai apa itu pengertian ijtihad, dan tadi telah mengingatkan pembelajaran yang minggu yang lalu tentang Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sekarang apakah ada yang mau bertanya? Yo, dari teman-temannya siapa yang mau bertanya? Nanti kalau misalkan ketemu Bapak di jalan atau apa, sapa aja ya. Sapa, karena menyapa itu kita memberikan doa. Assalamualaikum Pak. Atau misalkan panggil kakak, silakan assalamualaikum Kak. Ketemu di jalan, maka kita salah memberikan doa ya. Karena tadi di sini wajahnya ditutup satu-satu, jadi Bapak nggak bisa melihat orang-orangnya yang mana-mana aja nih. Nanti kalau ketemu di jalan, siapa-siapa nih namanya, nah karena tetap di wajahnya itu tadi. Ayo, ada yang mau bertanya tentang Al-Quran dan Al-Hadis ini? Siapa? Anissa mau bertanya? Diva, Febri, Gina, Henry, Olik, Fajri, Naila, Perdana Kusuma, Ratu Bulkis, Rian Fadilah, Siti Helma, ini yang masih aktif di sini ya. Ayo, yang mau bertanya. Andini, apa itu? Udah paham berarti? Kalau misalkan yang bertanya ini antara paham nggak paham ya, antara paham sekali dan nggak paham. Nanti kalau misalkan ini bisa kalian lihat, nanti Bapak akan kirimkan ini ke YouTube ya. Kalian bisa lihat slide-nya di YouTube tentang pengajaran di Seman 1 Palangkaraya ini. Nah, ini ada di sini, bisa kalian lihat ya. Ada juga channel YouTube-nya, namanya tetap nama apa aja, Ajang Nugraha. Dan kalau misalkan IG-nya juga tetap Ajang Nugraha juga, @ajangnugraha.com. Nah, karena nggak ada bertanya, nanti insya Allah Bapak akan memberikan soal. Bapak mohon kalian bisa menjawabnya sebelum jam 9:30 ya. Jadi 9:30 dimohon untuk bisa mengerjakannya. Kita kerjakan. Nanti Bapak kirimkan ke Bapak Abdul, silakan nanti kalian kerjakan. Di sini Bapak juga memintakan absen kalian satu persatu, walaupun di sini sudah melihat nama-namanya nih, tapi Bapak juga ingin mengetahui
Ada nggak di sini nomor kontaknya atau misalkan emailnya yang nanti istilahnya suatu waktu bisa kami hubungi kembali. Terima kasih. Karena nggak ada yang bertanya, nanti Bapak akan bertanya melalui soal-soal ya, minta jawabannya. Kita tutupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Bacakan surat Al-Asri. Hafal ya surat Al-Asri semuanya ya. Ayo suaranya boleh dihidupkan. Baca surat Al-Asri kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.